Sebagian besar dari kita ingin menjadi optimis, yaitu orang yang selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu. Tidak begitu sulit untuk menjadi sosok yang seperti itu. Berikut 5 strategi yang bisa kamu praktikkan agar menjadi pribadi yang selalu optimis. 1. Dimotivasi oleh tujuan, bukan oleh suasana hati. Contoh, misalkan kamu ingin membangun kanal YouTube. Pada saat views sedikit, biasanya sebagian besar orang berkecil hati, lalu udahan dan berhenti di tengah jalan. Kalau kita dimotivasi oleh tujuan, gak peduli tuh seberapa banyak views yang didapat, kita akan tetap konsisten untuk buat konten sampai kanal YouTube kita berkembang. 2. Jangan iri hati. Terkadang, kita iri atau tidak suka ketika melihat orang lain atau orang yang kita kenal lebih sukses dari kita. Misal, dia punya pekerjaan yang lebih baik, kendaraan yang lebih bagus, rumah yang lebih mewah dan lain sebagainya. Pokoknya bawaannya sebel aja, walaupun tanpa didasari oleh alasan yang jelas. Nah, daripada iri atau cemburu, kenapa kita gak coba memetik pelajaran? Coba deh pikirin, kenapa orang yang lebih sukses dari kita tersebut bisa hadir dalam hidup kita? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Seringkali, hal ini untuk menyadarkan kita bahwa kita belum terlambat untuk membuat keputusan hidup yang berbeda, melakukan sesuatu dan mengejar ketertinggalan. Daripada iri, lebih baik kita jadikan inspirasi kesuksesan dan keberhasilan mereka. Bukan malah membuat kita terpuruk. Artinya, kita harus bersikap optimis dan melihat sisi positif kehidupan. 3. Hindari bergaul dengan orang-orang yang pesimis. Seperti yang kita ketahui, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ada pepatah mengatakan, jika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Sebaliknya, jika kita berteman dengan tukang ikan, kita akan ikut bau amis. Seringkali, orang-orang di sekitar kita, mungkin itu teman, rekan kerja atau bahkan keluarga, memadamkan suasana hati kita. Misal, kita sedang berusaha diet atau menurunkan berat badan. Bisa jadi mereka bilang, "Alah, ngapain sih diet-diet, entar yang ada malah masuk rumah sakit." Misalnya lagi, kita mau coba memulai bisnis, mungkin mereka akan berkomentar, "Bisnis itu gak gampang bro, modalnya gede. Produknya juga belum tentu laku." Melalui komentar-komentarnya, membuat kita berangsur-angsur makin kecil hati dan membuat kita merasa tidak ada gunanya mencoba hal baru. Mental kita bisa jauh lebih sehat jika kita tidak terlalu sering bergaul dengan orang-orang seperti itu, orang yang membelenggu kita, karena perasaan orang seperti itu bisa menular. Jadi, ada baiknya kalau kita mencari komunitas dan berteman dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, sehingga bisa saling mendukung dan menguatkan. 4. Ajukan pertanyaan penting tentang hubungan. Saran ini berkaitan dengan saran nomor 3 sebelumnya, yaitu, orang yang kita pilih untuk berteman dengan kita. Coba deh sesekali tanya sama diri sendiri, apakah kita merasa bersemangat saat kita berada di dekat orang ini atau sebaliknya, kita merasa tidak cukup baik dan pesimis. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, dapat membantu kita untuk menentukan apakah sebaiknya melanjutkan pertemanan atau hanya sekadar kenal saja. 5. Buat hari Anda ceria. Menceriakan hari adalah mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan yang dapat memperbaiki suasana hati dan mengobarkan semangat. Misalnya, membaca kisah orang-orang hebat yang telah berhasil dalam hidupnya, mendengarkan podcast atau video motivasi, berolahraga dan berbagai kegiatan positif lainnya. Meskipun sepertinya sederhana, melakukan hal sepele seperti itu bisa membuat kita merasa lebih baik dan menyegarkan kita. Ini seperti memperkokoh proses pembentukan harga diri dan optimisme. Itu dia, 5 strategi sederhana untuk membangun rasa optimis. Semoga bermanfaat.